Halo guys, kita ketemu lagi di channel saya. Saat ini kita akan melihat berita terbaru yang akan terjadi di luar negeri. Dan saat ini kita akan membaca artikel dan juga melihat grafik siapa saja yang menang, partai apa aja yang menang di hasil pemilihan pemilu yang terjadi di Jerman. Saat ini kita akan membaca salah satu artikel dari sinonews.com yang dimana judulnya pemenang pemilu Jerman ini serukan kemerdekaan dari AS. Berlin. Pemimpin Jerman berikutnya, Friedrich Merz, telah mengeluarkan peringatan keras kepada Eropa bahwa Amerika Serikat telah menjadi sangat acuh tak acuh terhadap nasib benua itu dan harus merdeka. Dia juga mengkritik campur tangan pejabat AS dalam pemilihan hari Minggu yang dimenangkan oleh Partai Konservatif CDU atau CSU-nya setelah pemerintahan Trump dan Elon Musk mendukung AfD yang berhaluan kanan ekstrem. Merz mengatakan dalam diskusi TV Meja Bundar pada Minggu malam bahwa prioritas mutlaknya adalah memperkuat Eropa secara mungkin sehingga kita dapat mencapai kemerdekaan sejati dari AS selangkah demi selangkah. Namun hasil tersebut dipuji oleh Presiden Trump yang mengunggah di media sosial bahwa itu adalah hari yang luar biasa bagi Jerman. Melansir BBC, Partai Konservatif yang dipimpin oleh Friedrich Merz telah memenangkan pemilihan umum Jerman dengan perolehan suara 28,6%. Perhitungan suara telah selesai dan hasilnya mengonfirmasi bahwa partai alternatif untuk Jerman AfD berada di posisi kedua. Partai Sosial Demokrat SPD di posisi ketiga dan Partai Hijau di posisi keempat. Dua partai kecil yang hampir mencapai ambang batas 5% gagal masuk ke parlemen. Selama berjam-jam, diperkirakan bahwa partai populis kiri BSW akan berhasil lolos. Karena hanya ada 5 partai di parlemen, peluang Friedrich Merz untuk membentuk koalisi dengan satu partai lain besar. Kemungkinan besar adalah Partai Sosial Demokrat atau SPD. Kemudian BBC baru saja berbicara dengan wakil pemimpin Partai Alternatif untuk Jerman atau AfD sayap kanan, Beatrix von Storch, yang partainya memperoleh rekor perolehan suara kedua dengan perolehan suara 20,8%. Ketika ditanya tentang reaksinya, dia berkata masa depan cerah ini tentang migrasi. Yang dia mengomentar, orang-orang ingin menutup perbatasan kita, tidak mengizinkan migran ilegal masuk ke negara kita, memulangkan ratusan ribu orang yang datang dari Suriah dan merayakan jatuhnya Assad di jalan-jalan kita. Dan mereka berasal dari Afghanistan, dan ketika perdamaian di Ukraina juga mereka yang berasal dari Ukraina. Von Strauss mengatakan orang-orang harus kembali ke negara-negara tersebut secara sukarela karena tidak ada lagi perang yang dapat membenarkan kebutuhan mereka akan suaka. Menceritakan kepada program Today di Radio 4 tentang perasaannya tentang partainya yang tidak diikutsertakan dalam pembicaraan koalisi. Dia mengejek gagasan koalisi CDU atau Sosial Demokrat dan mengatakan SDP yang memimpin pemerintah sebelumnya bertanggung jawab atas masalah-masalah kita. Dia berkata, orang-orang mendukung kita, mereka ingin masalah mereka diselesaikan dan masalah imigrasi, energi, dan ekonomi. Cukup saja di situ artikel yang kita baca saat ini. Yang saya ingin memperlihatkan teman-teman hasil dari grafik hasil dari pemilihan di Jerman. Tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya. German Election 2025. Yang dimana dimenangkan oleh Partai Left Party SPD
CDU, maaf semua, mohon maaf sebelumnya, CDU, dan dimana CDU atau CSU mendapatkan 208 kursi di parlemen, AfD nomor 2 152 kursi, Left Party atau partai sayap kiri warna ungu 64 kursi, dan SP 120 kursi. Di sini kita akan, kalau teman-teman ingin mengetahui profil partai-partai yang ada di Jerman, teman-teman bisa melihat atau membaca artikel ini yang saya akan menyematkan di kolom deskripsi. Dan saat ini kita akan melihat kenapa partai AfD atau partai sayap kanan yang ada di Jerman sangat mengutuk atau sangat tidak setuju dengan keputusan-keputusan partai sebelumnya atau ke partai yang berkuasa di Jerman sebelumnya, di mana mereka membuka perbatasan mereka atau menerima imigran-imigran ilegal, imigran-imigran yang mencari suaka yang dari Arab, Timur Tengah, dan juga dari Afrika, yang dimana karena mereka menerima semua imigran-imigran itu begitu banyak, begitu tinggi angka-angka kriminalitas yang terjadi di Jerman, apalagi di seluruh bagian Eropa, yang dimana angka-angka kriminalitas begitu tinggi setelah Eropa menerima imigran-imigran dari Timur Tengah dan Afrika. Dan ini kita akan melihat statistik dari yang di posting oleh Nate Hoffman di akun Twitternya dengan threadnya, yang dimana dia posting omong-omong ini bukan hanya terjadi di Inggris, ini terjadi di seluruh barat. Sulit untuk mengukur kejahatan imigran di AS karena sangat sedikit negara bagian yang melacak status imigrasi dalam sistem peradilan pidana mereka. Dan namun Eropa melakukannya, dan jumlah sungguh luar biasa. Ini grafik kriminalitas yang dilakukan setiap ethnicity atau orang-orang imigran yang ada di Amerika, yang di Eropa, yang dimana ini termasuk yang di Jerman. Ini difokuskan di Jerman. Teman-teman bisa lihat orang-orang EU atau Eropa, foreigners yang di Eropa itu hanya satu kali, dalam artinya satu kali kriminalitas yang mereka lakukan, malah imigran-imigran dari Afrika dan Eropa lebih daripada mereka 16 kali lebih dimungkinkan 15 kali lipat mereka melakukan kriminalitas. Dan juga ini teman-teman bisa lihat kriminalitas yang ada di Jerman. Ambil contoh Jerman, negara dengan jumlah pengungsi terbesar di Eropa. Jerman memiliki jumlah pengungsi terbesar di Eropa. Warga negara asing hanya berjumlah 12% dari populasi Jerman, namun mereka merupakan 67% tersangka pemerkosaan berkelompok atau geng. Teman-teman bisa tahu sendiri dalam bahasa Inggrisnya. Orang Afghanistan sendiri 70 kali lebih mungkin terlibat dalam pemerkosaan berkelompok daripada orang Jerman. Teman bisa lihat, orang Jerman 0,6 berkemungkinan melakukan kekerasan seksual. Orang luar dari Jerman atau orang Afgan atau Afrika 3 kali lebih besar. Atau orang Afrika ini, maaf sebelumnya, ini 3 kali lebih besar ini orang luar negeri yang tinggal di Jerman. Ini Afrika 23 kali lebih besar. Orang Afghanistan 41 kali lebih besar kemungkinannya mereka melakukan kekerasan seksual. Teman-teman bisa lihat itu.
Di Jerman warga negara asing hanya berjumlah 13% dari populasi. Namun bagian dari tersangka kejahatan mereka bertanggung jawab atas kriminalitas mereka lakukan. 40 pembunuhan, 4 dari 100% pembunuhan yang terjadi di Jerman, 42% dari warga negara asing, dari imigran dari Eropa ataupun dari maaf sebelumnya, migran dari Afrika ataupun dari Timur Tengah. 42% mereka lakukan pemerkosaan, 37% mereka yang lakukan serangan apapun, 32%, perampokan 39%. Hal ini dikhususkan berlaku untuk kewargaan tertentu dan untuk kejahatan tertentu. Nah, ini kemungkinan setiap etnisiti atau setiap warga-warga dari luar berkemungkinan untuk melakukan kejahatan. Dan juga ini dari postingan dari Naomi Seibert. Dan postingnya, siapa yang paling banyak melakukan kejahatan? Ada 39.000 imigran Jepang di Jerman. Hanya 2 dari mereka didakwa melakukan kejahatan kekerasan pada tahun 2023. Sebaliknya, dari 25.000 imigran Aljazair, 1.729 melakukan kejahatan kekerasan. Apa artinya ini? Jadi teman-teman bisa lihat persentase orang-orang yang tinggal di Jerman ya. Contohnya Jepang paling sedikit 0,01% melakukan kejahatan. Cina, Austria, India, Jerman, orang Jermannya sendiri 0,16%. Orang Eropa, nah ini orang Eropa juga yang warna kuning. Dan ini kebanyakan kekerasan dilakukan oleh imigran legal atau imigran luar dari Eropa dan Afrika. Maaf semuanya dari imigran Timur Tengah dan Afrika, tapi terlihat kebanyakan orang Algeria atau orang Aljazair yang memiliki kekerasan tertinggi yang dilakukan oleh mereka. Saya ingin memperlihatkan teman-teman persentase ini karena partai AfD, yaitu partai yang memenangkan posisi kedua, yaitu partai sayap kanan yang ingin menutup perbatasan Jerman dan tidak menerima lagi imigran luar dari Timur Tengah ataupun Afrika. Ini karena keamanan nomor satu pastinya, kenyamanan warganya, termasuk juga ekonomi, energi yang Jerman sangat memprihatinkan. Karena itu mereka mengkampanye hal-hal seperti ini pada utamanya. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi besok hari.